Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam Rabu pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa tubuh yang sehat juga waktu yang luang, sehingga malam hari ini Bapak Ibu rahmati Allah, sahabat hijrah yang dirahmati Allah, kita bisa kembali bertatap muka secara virtual di majelis hijrah bersama UAS. Bersalawat kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di Hijrah Bersama UAS ini. Alhamdulillah sudah 300 yang hadir juga di YouTube. Ini belum ada update-nya yang terbaru. Luar biasa, Masya Allah. Yang sudah hadir ini kami minta ke Bapak Ibu untuk ikut membagikan link ya, untuk ikut membagikan link ke saudara-saudara terdekatnya, supaya kebaikan malam hari ini tidak hanya dinikmati oleh kita sendiri, kebaikan pada malam hari ini tidak berhenti hanya di kita. Gitu. Insya Allah, kalau Bapak Ibu bisa nge-share, kemudian ada yang ikut ngaji pada malam hari ini, kemudian dapat hikmah, dapat ilmu, bisa mengamalkan, mudah-mudahan kecipratan pahala jariahnya. Yuk bantu di-share di sosial medianya masing-masing. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini adalah tentang adab berukhuwah, ya, adab berteman. Kita akan membahas seperti apa sih berteman, versi Muslim, versi Islam. Adakah hal-hal yang harus menjadi patokan-patokan supaya persaudaraan, ukhuwah itu menjadi berpahala begitu. Gitu ya, insya Allah kita akan bahas bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Cek suara saya masuk, kok ada yang bilang nggak masuk? Halo, mohon di feedback di kolom chat. Jelas ya, Alhamdulillah. Baik, dari 300 yang sudah masuk, ini ada yang baru pertama kali ikut? Katakan saya yang baru pertama kali ikut, atau pakai fitur raise hand? Katakan saya di kolom chat. Masya Allah, banyak juga ya. Pakai fitur raise hand, ada angkat tangan tuh ya, di tombol di bawah tuh. Coba, ingin tahu berapa banyak? 7. Nah, 7 doang. Yang pertama kali ikut. Bangko kiri hadir. Oke, ini dari mana aja coba? Yang sudah hadir dari mana aja? Yang sudah ikut pada malam hari ini, sudah masuk di Zoom, dari mana aja? Di YouTube juga ya? Dari mana saja? Bekasi, Alhamdulillah, Masya Allah. Madura, Yogyakarta, Tangerang Selatan, Balikpapan, Jakarta, Aceh, Subang, Pekanbaru, Pontianak, kita Kota, Sanggata, Rangkas Bitung, ada yang dari Singapura juga ternyata. Tadi ada yang chat juga dari Afrika Selatan. Baik, kemungkinan kita agak sedikit telat ya, mungkin barangkali 5 menit, 10 menit, karena Ustadz sedang ada tag video, mohon maaf sebentar. Jadi insya Allah kita akan isi insya Allah pada malam hari ini dengan bincang-bincang sedikit terkait Hijrah Bersama UAS. Jadi Hijrah Bersama UAS ini Bapak Ibu rahmati Allah, mungkin yang baru pertama kali ikut, perkenalkan Ana Alvin Firdaus, insya Allah bersama Bapak Ibu semuanya di program Hijrah Bersama UAS ini, supaya menjadi teman bermajelis gitu ya, teman bermajelis, pelayan ilmu, bisa dibilang seperti itu. Nah insya Allah Hijrah Bersama UAS ini dipersembahkan oleh Sidak, nah, di sebelah kiri saya. Dipersembahkan oleh Sidak. Apa itu Sidak? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Sidak itu punya misi 3.
Misi yang pertama, jadi semuanya M, 3M. M yang pertama, memberantas buta aksara Quran. M yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Quran. M yang ketiga, membangun 6.236 rumah Quran dan 114 kawasan. Nah, ini semua kita implementasikan dalam beberapa program-program. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada namanya Indonesia Mengaji, terus program Guru Ngaji Berdaya di dalamnya, itu program kita dalam rangka untuk berantas buta aksara Quran. Ada program Sakifa, kemudian program Indonesia Cetak Hufaz, itu program dalam rangka menyelesaikan misi yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Quran. Kemudian yang ketiga itu ada Indonesia Berwakaf. Indonesia Berwakaf. Nah, itu dalam rangka menyelesaikan misi yang ketiga. Gitu ya. Nah, program Sidak ini alhamdulillah sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. Dan Masya Allah, saya pasti yakin ada beberapa yang sudah bergabung ya di program Sidak. Coba katakan saya yang sudah bergabung di program Sidak ini. Coba di kolom chat. Suara kecil. Alhamdulillah, Kak Dava, Bu Supriyatin, Ibu Ani Rahma, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak banget ya. Tatan, Alhamdulillah. Nah, saya ingin menyampaikan kabar gembira Bapak Ibu. Insya Allah, jadi di bulan Februari nanti kita ada program umroh, ya program umroh bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad di bulan Februari. Itu programnya nanti ada tablik akbar di 2 lokasi. Pertama di Mekah, kemudian kedua di Madinah gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pengen umroh barengan gitu, pengen umroh barengan bersama Tuan Guru, nanti saya sampaikan ke mana cara daftarnya gitu ya. Ini program terbatas. Bapak Ibu bisa ikutin Februari, artinya tinggal berapa bulan lagi ya? 2-3 bulan lagi. Ada flyernya kah? Infonya lengkap dong. Baik, sebentar. Saya coba izin cek dulu ya di Telegram tab. Oke, ini ada videonya, terus ada nomor HP-nya juga. Bisa Bapak Ibu ikuti nanti. Ini nanti di akhir saja ya, di akhir. Di akhir kami sampaikan. Baik, terus bertambah dari 200 tadi ke hampir ini 450-an sudah bergabung. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, saya kembali menyampaikan hijrah bersama UAS ini sudah berjalan kurang lebih setahun ya. Kita mulai itu saya ingat banget di bulan Juli. Bulan Juli, artinya sudah hampir 1,5 tahun di bulan Juli tahun lalu. Dan ini sudah bulan November, hampir Desember, dan sudah hampir 1,5 tahun. Dan Masya Allah, di platform kita dukung.sidak.id/UAS itu program untuk pembebasan lahan kemudian pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra itu sudah mengumpulkan dana kurang lebih 2 miliar. Bapak Ibu bisa cek di sana dukung.sidak.id/UAS. Nah, saya ingin menyampaikan
update berita, ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah Masya Allah berkontribusi dengan hartanya, dengan sedekah share-nya. Ini luar biasa, banyak yang ikut kontribusi ya. Berkumpul kurang lebih dari 32.000 donatur, 32.000 muslimin, 2 miliar 20 juta. 2 miliar 20 juta sekian. Nah ini semuanya kami sampaikan transparan di sini insya Allah. Nampak ya di layar kaca Bang Kakak, share screen saya, ke atas nama orang tua. Alhamdulillah ini semua peta perspektif kawasan ke depannya mau dibangun seperti apa gitu ya, apa saja yang dibangun itu kami sampaikan detail di halaman ini, di laman ini. Bapak Ibu bisa akses langsung di dukung.sidak.id/uas. Nah ini ada beberapa gitu yang membantu gitu ya, yang punya akun-akun ini ikut membantu, TikTok Sahabat UAS, kemudian Supir Ustadz ini ikut membantu. Nah caranya gimana? Jadi kalau misalkan kita Bapak Ibu masih belum bisa untuk sodakoh begitu ya dengan harta, bisa sodakoh dengan jadi jembatan kebaikan. Nah caranya login ke dukung.sidak.id/uas, jadi fundraiser. Klik ini, jadi fundraiser. Nah link ini ketika dibagikan, nanti kemudian ada orang yang donasi lewat link ini, maka akan masuk sebagai orang yang berdonasi lewat kita. Contohnya ini ya, contohnya di saya, karena ada tertulis nama saya, Alvin Firdaus. Nah, di sini dia. Nah, Alhamdulillah berhasil mengajak 2.000 lebih dan mengumpulkan 400 juta. Nah, Bapak Ibu bisa ikut beramal soleh dengan ikut membagikan. Bagikan tuh ke saudara, ke tetangga, gitu ya. Ajak untuk berwakaf di sini. Insya Allah semuanya kami salurkan 100% untuk pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Lokasinya di Pekanbaru sana, langsung di ampu oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Pondok Pesantren Az-Zahra itu berasal dari kata yang berasal dari nama istri beliau, Ustazah Fatimah Az-Zahra. Jadi Bapak Ibu, insya Allah yang kontribusi berapapun kami salurkan, entah nanti jadi batu, entah nanti jadi semen, kita nggak tahu, yang mudah-mudahan semuanya bermanfaat gitu ya, berapapun. Nah ini kalau Bapak Ibu mau kontribusi, langsung klik donasi sekarang. Klik donasi sekarang. Nih, donasi sekarang. Nah setelah itu pilih nominalnya. Nominal terkecil bisa dimulai dari Rp10.000. Gitu ya. Bisa dari Rp10.000. Bapak Ibu misal pilih 100.000, ini yang paling sering dipilih. Kemudian rekening juga yang dipakai juga banyak. Bapak Ibu bisa pilih. Ada GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Kemudian bank transfer juga banyak. Jadi jangan khawatir ada biaya transfer. Gitu ya. Bisa dipilih. Saya misalkan pilih pakai BSI tadi. Pakai BSI. Nah, di sini juga bisa sembunyikan. Kalau kita nggak mau ditulis namanya di website, sembunyikan namanya jadi hamba Allah, tulis doanya di sini. Gitu ya. Doa semoga tahun ini Allah berangkatkan umroh, semoga tahun ini lulus kuliah dan lain sebagainya. Kalau sudah, tulis semuanya, lanjutkan pembayaran. Ya, kalau sudah, lanjutkan pembayaran, nanti akan muncul halaman seperti ini. Pastikan Bapak Ibu transfer sesuai dengan nominal sampai 3 digit terakhir. 10318 supaya tercatat otomatis di website. 10318. Nah, ini punya saya. Nanti saya transfer nominalnya segini, maka akan tercatat otomatis. Nggak perlu konfirmasi ke CS, bisa langsung tercatat. Nanti tercatat di bawah, di bagian bawah ya, nanti kelihatan. Seperti ini. Nge-lag dia.
Nanti akan tercatat di laman dukung.sidak.id/uas. Sesuai dengan nominalnya dan namanya. Di sini nanti tercatat nama-namanya. Begitu Bapak Ibu, kami mengajak kepada Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, terbuka peluang amal solih, terbuka peluang berwakaf untuk bangun Pondok Pesantren Az-Zahra. Udah nih 10 menit. Nah tuh bisa 2.000. Ini kenapa bisa 2.000? Dia yang ikut campaign sedekah rutin nih, yang fitur di sini sedekah rutin. Jadi bisa donasi mulai dari nominal paling kecil Rp1.000. Ini rutin gitu, rutin tiap pagi. Kadang tiap ada yang sedekah tuh tiap jam sholat, tiap waktu sholat. Jadi tiap sholat tuh 1.000, tiap sholat 1.000, 1.000, 5.000, berarti sehari 5.000 gitu. Nah ini Bapak Ibu bisa ikutin di dukung.sidak.id. Jadi insya Allah akan membantu banget ya bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan. Kadang kan uang receh tuh kita sering lupa untuk bawa di kantong. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dengan fitur tadi memudahkan. Jadi sedekah anti lupa, anti ribet. Bapak Ibu bisa top up di situ, sedekahnya bisa diatur tiap subuh kah, tiap Jumat kah, tiap waktu sholat kah, itu bisa diatur di dukung.sidak.id/uas tadi. Nah, atau kita kerjasama dengan amalsoleh.com. Bapak Ibu bisa ketik amalsoleh.com juga bisa. amalsoleh.com/uas itu sama juga. Itu kampanye yang mengarahkan ke Ustadz Abdul Somad juga. Pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Cek. Bang Ilham sudah siap Bang Ilham? Oke, sepertinya masih menunggu ya. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kita ada akun YouTube ya, YouTube Hijrah Bersama UAS. Boleh langsung diketik di YouTube-nya, buka YouTube, klik YouTube, terus masuk di YouTube, searching, klik tombol search, Hijrah Bersama UAS. Saya minta di subscribe, infak subscribe. Di subscribe ya. Insya Allah video-video beberapa record kajian kita sampaikan di sana. Kita potong-potong beberapa yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan juga kami upload di sana. Jadi Bapak Ibu bisa nonton ulang. Misalkan kebingungan nanti dengan tema-tema tertentu, kita gundah gulana dengan tema-tema tertentu, bisa cek di sana. Atau akun YouTube UAS official bisa juga di sana. Hijrah Bersama UAS. Linknya saya bagikan ya. Saya cari dulu. Oh, sinyalnya jelek banget, oi. Baik yang sudah hadir, Bapak Ibu. Ini yang baru pertama kali ikut, saya pengen tahu dong, pengen dapat apa pada malam hari ini. Coba di kolom chat. Apa sih hope-nya, harapannya, kenapa kok mau meluangkan waktu untuk ikut pada malam hari ini, ikut kajian, ilmu bermanfaat, Masya Allah. Ibu Dini, Jawa Barat, belajar, temanya bagus. Oke. Ridho Allah, rahmat Allah yang luas, istiqomah, Insya Allah. Untuk membuat hati menjadi lebih tenang, ketenangan jiwa. Ya, Insya Allah, ini yang ketenangan jiwa ini memang benar banget ya. Jadi Masya Allah, di dalam kajian itu kita dapat nasihat-nasihat yang kadang tanpa kita sadari. Kalau kita di luar mungkin punya masalah, lagi banyak masalah, lagi sumpek banget. Kita dengerin nasihat-nasihat itu bisa sedikit melapangkan hati. Jadi lebih tenteram, lebih tenang gitu. Ya, Masya Allah. Dan Insya Allah, meskipun nggak secara virtual,
meskipun hanya secara virtual, mudah-mudahan kita dapatkan tujuannya ya, dapatkan ilmunya, dapatkan ketenangannya juga. Makanya ngajinya nggak boleh nyambil-nyambil, nggak boleh nyambil-nyambil, harus serius, siapkan buku catatan, siapkan minuman hangat gitu ya, supaya rileks. Nah bayangkan, kita episode Hijrah Bersama UAS ini, kalau saya hitung-hitung, kita kan rutin tiap pekan ya, berarti sebulan sudah 4 kali, sebulan itu 4 kali, dikalikan setahun tuh 12 bulan. Hampir 50-an, itu pasti sudah lebih ya, sudah lebih 50 episode. Kalau kita menyimak satu persatu dan kita buat catatan, nah itu bisa jadi jurnal jurnal kajian kita gitu. Kita bisa kaji, kita bisa murojaah, kita bisa pahami, sehingga bisa mengamalkan, bisa mengajarkan juga nanti. Masya Allah gitu ya. Ini luar biasanya kekuatan dari mencatat. Karena Imam Syafi'i juga mengajarkan kepada kita, selevel Imam Syafi'i aja, ulama yang begitu cerdas, usia 9 tahun sudah hafal Quran, mengajak kita untuk mengikat ilmu dengan pena. Mengikat ilmu dengan pena. Jadi siapa kita gitu ya, seberapa kuat ingatan kita, nggak mau nyatet. Makanya dicatat, paling minimal pakai handphone lah, pakai handphone ya, pakai keep, pakai note, itu bisa dicatat di situ sehingga insight-insight yang didapat nggak hilang. Nah, saya juga membudayakan untuk mencatat itu ya. Di Keep itu cukup membantu kita. Saya tunjukkan. Nih, saya sering, nggak kelihatan ya. Di Keep itu banyak catatan gitu. Insya Allah, jadi hasanah ilmu. Jadi kalau kita seandainya lupa pembahasannya tentang apa, kita lagi ditanya sama seseorang, kita bisa buka lagi catatan lewat HP yang kita punya. Nah kalau buka video kan lama gitu ya. Nah kalau dengan kita buka catatan, soal lebih memudahkan. Begitu. Catat pakai pena. Oke. Cek saat Ilham sudah bergabung? Belum ya? Mohon maaf Bapak Ibu. Ini sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ustadz masih ada keperluan untuk take video sebentar. Soalnya kita sebentar lagi akan sama-sama menyimak kajian adab berteman, adab berukhuwah bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, tadi saya share aja info tentang ini ya. Info tentang umroh, Bapak Ibu bisa tonton video berikut ini. Share screen saya kelihatan ya? Oke, saya ulangi. Oke, nah ini videonya.
Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen umroh bareng di bulan ini, bulan Februari, programnya nanti kita ada dapat takdik akbar bareng UAS di Madinah, juga di Mekah 2 kali bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu bisa langsung kontak nomor yang saya kirimkan di bawah ini. Ini nomornya Kak Endah. Tadi disebut Bang Ozi ya, nah itu suaminya. Bisa langsung. Nah, di kolom chat saya bagikan nomornya. Kak Endah. Bisa langsung hubungi. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di Tanah Suci. Tahun depan di bulan Februari bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, nomornya kami bagikan tuh. Kami bagikan di kolom chat. Amin, Allahumma amin. Doa ya, nggak gimana caranya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Oke. Baik, saya ingin berbincang dengan beberapa jamaah ya sebelum kita mulai. Pengen ngobrol deh sama salah satu jamaah yang ini sangat istiqomah ikut Umi Fatir. Umi Fatir, ini Masya Allah ngikutin terus dari awal sampai saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, maafin. Ya, Umi, apa yang menjadi motivasi Umi kenapa pengen ikut hijrah bersama UAS ini tiap malam gitu? Secara pribadi ingin istiqomah Bang Alvin, terus begitu lihat beliau karena beliau sangat mirip dengan sosok ayah saya, mendiang gitu. Masya Allah. Ya, dan kami sekeluarga sangat mengidolakan beliau gitu, terutama anak saya Fatir. Ini Bang Alvin nih. Masya Allah. Ya, Bang Alvin ini, Bang Alvin. Assalamualaikum Fatir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Alvin. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sedikit cerita Bang Alvin, kemarin itu mungkin Bang Alvin sudah tahu, kemarin itu kami sangat-sangat mengharapkan kedatangan beliau, cuman beliau tidak bisa hadir dan anak saya ini sedikit kecewa gitu. Karena dia sudah menulis surat untuk Ustadz Somad dan sudah menggambar foto-foto ustadz-ustadz yang dia idolakan gitu. Masya Allah. Dan berharap kemarin sih memang kami datangnya pertama kali dan berharap memang untuk bisa foto bareng. Pasti kalaupun datang mungkin bisa kali ya, tapi Allah berkehendak lain belum bisa. Masya Allah. Baik, terima kasih Umi ya. Kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah. Tuan Guru sudah berada di tengah-tengah kita, sudah masuk di Zoom. Kita doakan ya semoga Umi Fatir dan keluarga sehat semuanya. Berikan kesempatan nanti bisa silaturahmi langsung gitu ya. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, alhamdulillah. Ustadz sudah bergabung dengan kita. Insya Allah malam hari ini kita akan kembali belajar. Kita sama-sama awali dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, tema malam hari ini tentang fikih berukhuwah, fikih berteman, adab berteman gitu ya. Insya Allah kepada guru kami yang kami muliakan, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
Yang saya hormati Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Saya berangkat dari Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tadi malam jam 1. Sampai di Pekanbaru tadi siang azan zuhur. Yang mengantar saya 19 orang. Jadi yang 19 orang ini istirahat dari mulai petang tadi, sampailah ini saya baru saja melepas, belum lagi berangkat di bawah. Itulah mengapa saya terlambat lebih kurang 15 menit. Biasanya kita paling jam 8.10, ini sampai jam 8.26. Terlambatnya 15 menit ini karena melepas tim Ustadz Abdul Somad 19 orang yang akan pulang ke Medan, Sumatera Utara. Kita doakan supaya tim ini sehat-sehat, selamat sampai ke Medan insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma amin. Tema kita malam ini adalah etika, adab, berteman, berukhuwah. Berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Apa bedanya? Kalau antara saya dengan Bang Alvin, misalnya sama-sama satu sekolah atau teman kecil atau dekat rumah, disebut orang berteman. Tapi dalam ajaran Islam itu disebut dengan berukhuwah. Karena dalam Islam itu orang yang berteman itu disebut dengan ukhuwah, bersaudara. Ya akhi, wahai saudara. Makanya dalam hadis itu disebutkan unsur akhaka, tolong saudaramu. Saudaramu di situ bukan saudara kandung, maksudnya temanmu. Teman itu bagi ajaran Islam saudara. Kalau bahasa kita, kalau saudara itu, ini saudaraku ini, itu berarti saudara, saudara sepupu, saudara dua pupu, saudara istri, itu ada hubungan. Sedangkan dalam Islam yang namanya saudara itu adalah teman kita itu saudara. Ini saya luruskan dulu masalah bahasa berteman dan bersaudara. Menurut ajaran Islam, orang yang muslim itu saudara. Makanya disebut dengan unsur akhaka, tolong saudaramu. Sudah jelas antara berteman itu istilah kita. Kalau sudah hijrah, maka kita ini bersaudara. Semua sahabat hijrah bersama Ustadz Somad ini kita bersaudara. Ukhuwah dengan silaturahim antara saya dengan Bang Alvin, yang satu di Pekanbaru, yang satu di Pontianak, itu disebut dengan berukhuwah. Karena tak ada hubungan nasab. Ayah saya, atuk kami, tak ada berhubungan. Tak ada saudara kandung, tak ada. Tapi kalau saya dengan sepupu saya, itu disebut dengan silaturahim. Silatu menghubungkan, rahim, rahim. Jadi saya, sepupu saya. Ayah dia dengan emak saya. Adik-beradik, berarti nenek kami satu. Nenek satu, punya anak, punya cucu. Antar cucu ini atau ke bawah antar cicit ini, itu disebut dengan silaturahim. Jadi sudah jelas ya, berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Berteman itu istilah kita. Berukhuwah, siapapun yang muslim, itu adalah akhi, saudaraku. Kalau tak Islam, itu berarti saudara senegara. Saudara orang Inggris, orang Jerman, itu saudara sama-sama manusia, ciptaan Allah juga. Lalu kemudian ada namanya silaturahim. Silaturahim itu ya, adalah orang yang ada hubungan darah, ada hubungan nasab. Udah, setelah jelas tiga istilah tadi, berteman, berukhuwah, bersilaturahim. Bagaimana adab-adab antar kita, sesama kita? Maka pada kesempatan ini saya batasi pada 10. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman, dia bersaudara. Siapa saudara kita? Orang beriman. Makanya nanti di akhirat,
Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad SAW. Ma qiblatuka, apa kiblatmu? Ka'bah. Ma imamuka, apa imammu? Al-Quran. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Saudaraku adalah orang beriman. Inilah ditanamkan dalam diri kita. Itu bukan saudara saya. Itu bukan tetangga saya. Dia saudara kita. Saudara dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokok pangkal yang pertama kali adalah ditanamkan dalam diri kita bahwa ini adalah innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa kita ini bersaudara. Yang kedua, fa aslihu baina akhawaikum, maka mendamaikan. Kalau yang tadi itu menanamkan ke diri kita. Dia ini saudara saya saudara dia. Dia ini saudara saya ini saudara dia. Jadi psikologisnya duluan, pikiran kita duluan, mindset kita duluan dibetulkan, saudara. Setelah bersaudara, nengok orang kelahi, eksteren. Kalau yang tadi interen. Setelah itu eksteren. Bagaimana actionnya? Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan. Bukan ngompori orang. Bukan merusak. Bukan membumbui. Aku dengar sakit kali hatiku Pak Ustadz. Masa aku dikatanya demikian. Oh memang betul itu. Itu berarti kita tak bersaudara. Berarti kita menganggap yang ini saudara, yang itu tak saudara. Padahal innamal mu'minuna ikhwatun. Maka kita datang tuh membawakan air. Jangan membawakan bensin ke lalang kering. Kita kasih tahu. Itu saudara. Kamu nih saudara saya. Dia pun saudara saya juga. Kita nih bersaudara. Kenapa mesti kelahi? Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah antara saudaramu. Maka muncullah istilah mempersaudarakan. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj. Hobinya berperang, bermusuhan, berkelahi, menumpahkan darah. Maka ketika Islam datang, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu idz kuntum a'daan. Kamu dulu bermusuhan, berkelahi, berperang, menumpahkan darah, saling membunuh. Fa aslihu baina akhawaikum. Kuntum a'daan fa aslihu. Lalu kemudian Allah mendamaikan di antara kamu. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu berada di tepi jurang neraka. Hampir saja fa anqadhakum minha. Allah lah yang mendamaikan kamu. Ini kalau sudah bersaudara kita damaikan. Apakah kalau sudah berdamai ini aman? Belum. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Jauhi prasangka. Perahu sudah bagus. Ada layarnya, ada tiangnya udah bagus semua. Tapi jangan lupa ada rayap yang akan memakan kayunya. Kalau sudah rayap datang memakan kayu, dia akan merusak, menghancurkan, meluluh lantakkan, hancur berkeping. Maka kalau sudah hancur berkeping, apa yang terjadi? Ijtanibu katsiran minaz-zann. Jangan ada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kan sebagian prasangka yang dosa Pak Ustadz. Begitu juga dengan khamar. Fihi ma itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Di dalam khamar itu ada manafi, ada manfaat. Di dalam judi juga ada manfaat. Wa ismuhuma akbar, tapi dosanya lebih besar. Maka untuk menghilangkan prasangka itu adalah tabayyun, klarifikasi. Kalau segan langsung minta jasa orang lain. Bang Alvin kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Tolonglah sampaikan salam saya ke dia, saya mau minta klarifikasi. Itu kemarin ada video pendek ini, tolong kirimkan ke dia. Apa sih maksudnya? Oh, ini video ini panjang. Kamu bisa, ini linknya ya, ini link fullnya coba tonton. Ini dipotong, ini diedit ini. Nah, jadi jangan sempat kita mengambil kesimpulan.
Kalau sudah kata-kata keluar, sakit hati orang, memperbaikinya sulit, susah, payah sekali. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jadi kalau sudah mencari-cari kesalahan orang, lalu kemudian terjerumuslah pada manusia ini tempatnya salah. Jadi kalau mau dicari salahnya ya ketemu terus. Salah ngomong, salah pikir, salah cakap, salah langkah, salah. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyani. Manusia ini disebut manusia ya karena lupanya. Itulah karena disebut dia manusia. Al-insan mahallul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini tempat sampah. Lalu kita cari sampah di situ, ya ketemu orang tempatnya. Manusia ini tempatnya salah. Kita mau nyari salah. Iya ketemu orang tempat salah. Man talaba akan bila aibin baqiya bila akhir. Siapa mencari kawan yang tak bersalah, seumur hidup tak berkawan. Siapa yang mencari saudara yang tak bersalah, seumur hidup tak bersaudara. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari kesalahan orang lain. Makanya dikatakan tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari-cari kesalahan dirinya. Saya dari pagi tadi sampai malam ini kesalahan mata saya, kesalahan telinga saya, kesalahan pikiran saya, kesalahan lisan saya. Saking sibuknya saya menghitung kesalahan saya sampai tak nampak saya kesalahan orang. Sampai tak ada kesempatan untuk berpikir memikirkan kesalahan orang. Sampai tidak ada porsi lagi di pikiran ini untuk memikirkan kesalahan orang. Cuman kadang orang lain datang mengingatkan kita. Ustaz masih ingat si Anu? Oh iya, itu Ustaz yang dulu begini. Kita sebetulnya udah lupa. Diingatkan orang lagi. Ini ujian juga. Bukan berarti Ustaz yang menyampaikan tak ada ujiannya. Yang kelima, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sampai kamu membicarakan aib di belakang orang. Cari dapat. Setelah dapat, dibicarakan di belakang. Kalau saya dapat aib Bang Alvin, setelah saya dapat, saya bicarakan ke Ustadz Lukman. Seandainya benar, dia menjadi ghibah. Seandainya salah, dia menjadi fitnah. Tidak ada benarnya sama sekali. Cari, dapat. Setelah dapat, lalu kemudian saya bicarakan. Ustadz Lukman, begini. Maka sesungguhnya kebenaran itu menjadi ghibah. Rupanya tidak benar. Tidak benar yang saya sampaikan itu. Menjadi fitnah. Secara hukum polisi, hukum positif, hukum nasional kena. Jadi hampir tidak ada. Sibukkanlah diri kita untuk yang lain. Apa yang mau saya bahas besok tafsir Jalalain. Bagaimana menyusun jadwal kajian. Bagaimana. Hampir tak ada, tak sempat berpikir. Jadi kalau datang tamu, saya selalu mau apa, tujuan apa, habis itu udah selesai. Karena banyak antrian orang. Pusing kepala kita memikirkan itu. Nah, jadi jangan sampai kita tak tahu apa yang mau dibahas. Jangan sampai kita mati langkah. Ibarat main catur mati langkah. Bingung nih, apa yang mau dilakukan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita ini bagaimana supaya terus dalam kebaikan. Yang keenam,
Bagaimana supaya hubungan kita ini baik? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu. Setelah bersihkan dulu. Bersihkan dulu botolnya. Setelah bersih, baru dipakai untuk minum. Setelah bersih, baru bisa dipakai untuk minum. Bersih dari zon, bersih dari cari-cari kesalahan, bersih dari ribah. Setelah bersih, barulah kita bisa wa ta'awanu. Tolong menolong. Dalam hal apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Memangnya ada orang yang ngajak Ustadz untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa? Oh, banyak sekali. Yang ngajak untuk bermusuhan? Ya sama, banyak juga. Tawaran-tawaran untuk ngajak memusuhi orang. Untuk bermacam-macam. Nah, ini lagi-lagi ujian persaudaraan. Ya kalau sudah bersaudara, masa kita sanggup untuk melakukan perbuatan yang tak baik? 7. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Standar keimanan adalah merasa. Ini udah tolong menolong nih. Tolong menolong bangun masjid, tolong menolong untuk bantu anak yatim, tolong menolong untuk dakwah ke pedalaman, tolong menolong. Sudah ada yang lebih dalam lagi. Tolong menolong ini kan kelihatannya di foto. Wah, tolong menolong, sama-sama jalan. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Merasakan perasaan yang sama. Selalu diterjemahkan hadis ini, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Saya bukan mengkritik ya, tapi bunyi hadis ini bukan begitu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman sampai kamu suka sesuatu itu berada di tangan saudaramu seperti dia berada di tanganmu. Begitu bunyi hadisnya. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, akhinya duluan, saudaranya duluan, ma yuhibbu li nafsi. Wahai Abdul Somad, kamu belum beriman wahai Abdul Somad, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kamu punya rasa senang ketika pena ini ada di tangan Bang Alvin, sama dengan ketika dia berada di tanganmu, saudaramu dulu. Dalam segala hal. Tentang rumah, tentang mobil, tentang motor, tentang istri, tentang anak. Merasakan perasaan yang sama. Kalau belum sampai ke level itu kan dalam sekali. Banyak orang bisa bekerja sama dalam masalah bekerja sama membangun masjid, dalam bekerja sama membangun pondok, dalam hal bekerja sama banyak. Tapi merasakan perasaan ketika orang saudara, saya tak nyebut orang lain, ketika saudara itu punya sesuatu, kita ikut senang atau tidak? Like and dislike, senang dan tak senang. Apakah kita senang atau tidak senang? Senangnya karena apa? Senangnya karena Allah. Oh, berat itu Pak Ustadz. Ya, perasaannya berat. Cerita tentang perasaan itu kan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Tapi kita bisa merasakan ketika orang itu dari ngobrolnya, dari bicaranya, dari tata keramanya, dari sopan santunnya.
perbuatan kita ini cerminan yang ada di dalam. Apa yang ada di dalam, itulah yang keluar dari ucapan. Itulah yang akan keluar menjadi perbuatan. 1-2 kali kita bisa bohongi. Dengan berpura-pura. Tapi lama-kelamaan akan menjadi, kalau istilah orang, ketahuan. Nah, kita tidak seperti itu. Yang ke-8. Dalam Islam ini kalau kita sudah bersaudara itu, maka kita diajarkan untuk la yabitu syab'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Surga. Surga direbut karena puasa sunat, babul rayyan. Surga direbut karena mati fisabilillah, babul jihad. Surga direbut dengan pintu sholat, babus sholah. Surga direbut karena rajin berbagi, babus sodakoh. Tapi justru tidak ada iman. Bagi siapa? Bagi yang tidak peduli kepada saudara. Care. Ada kepedulian. La yabitu syab'anan. Tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga sebelah rumah kelaparan. Tidak bisa tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetangga di sebelah rumah kelaparan. Apa maknanya? Bahwa setelah rasa ada yang lebih dalam lagi daripada rasa. Apa dia? Iman. Yang membedakan antara orang masuk surga dengan orang tak masuk surga, iman. Dan standar mengukur iman adalah bagaimana peduli kepada saudara. Kalau sudah peduli kepada saudara, maka insya Allah beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli kepada saudara, berarti dia tidak beriman. Bagaimana dengan orang yang tak peduli kepada kucing? Masuk neraka karena tidak mengasih makan kucing. Masuk dalam kurung. Padahal kucing bukan makhluk berakal, bukan orang mukmin, bukan muslim, tapi dijadikan sebagai standar keimanan. Lebih kuat daripada rasa, yaitu iman. 9. Al-ibadu ibadullah. Melihat orang lain itu sebagai hamba Allah. Dia sudah begini begono, dia adalah hamba Allah. Dia adalah umatnya Rasulullah SAW. Makanya kadang kita bingung melihat seorang habib, seorang ulama, kenapa dia selembut itu kepada orang lain? Karena dia memposisikan diri sebagai khadim, pelayan. Saya ini pelayannya Ustadz Somad. Orang yang nggak ngerti, ini kalimatnya hiperbola, ini penjilat, ini ngomongnya gimana. Tapi kalau dia paham, kita ini sesungguhnya adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau saya memposisikan diri sebagai ustadz yang diundang, berarti apa beda saya sama artis? Nauzubillah, mohon maaf. Tapi kalau saya memposisikan diri, saya ini pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi yang saya datangi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan. Lagi-lagi, sikap kita kepada orang lain itu berdasarkan kita memposisikan diri. Kalau kita lihat ada orang bersikap ke kita, dari cara salamnya, dari cara ngomongnya, itu berarti bagaimana dia memposisikan dirinya terhadap kita. Misalnya kita punya teman, sama-sama satu sekolah, setelah 5-10 tahun jumpa. Menurut kita
Kita masih teman yang SD dulu, yang SMP dulu. Tapi menurut dia, aku lebih kaya, aku lebih hebat. Kita tahu apa yang ada di kepalanya itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita tahu apa yang ada di kepalanya? Dari gaya bicaranya, dari cara meletakkan kakinya. Kalau udah dinaikkannya kakinya satu di depan kita, mengarah pula tapak sepatunya ke muka kita, itu dia tidak lagi memposisikan diri sebagai kawan sekolah dulu, tapi dia udah memposisikan aku atasanmu, aku pejabat, aku. Itu makanya kadang pertemuan reuni, pertemuan menjadi sesuatu yang tidak akrab lagi. Kenapa? Karena sikap berubah dari cara memposisikan diri. Tangan sebelah masuk kantong sebelah. Atau ketika orang masalah ada yang dibuat-buat itu cerita lain. Dibuat-buat itu kan mungkin mau dekat-dekat pilkada, pilpres. Ini maksudnya yang aneh-aneh kita tak usah bahas. An-nadir kal ma'dum. Sesuatu yang aneh itu enggak dibahas. Ini yang maksudnya yang lumrah, yang memang perlakuan setiap hari. Kita menganggap orang itu ya hamba Allah. Dia ini gini, ya dia hamba Allah, dia ciptaan Allah. Masalah dia melanggar hukum, perbuatannya itu salah. Yang terakhir yang 10 adalah bahwa keputusan akhir nanti tetap yang memutuskan adalah hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan hakim. Bukan keputusan kita. Di dunia Ustadz Somad yang ngisi kajian, Ustadz Somad yang tablik akbar, Ustadz Somad yang khutbah, Ustadz Somad yang kelihatan berlelah-lelah berdakwah, Ustadz Somad kelihatannya teraniaya, terzalimi. Apakah demikian kata hakim? Enggak tahu kita bocoran hakim. Siapa Allah? Siapa hakim? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya berada di antara dua perasaan. Yang pertama, takut. Takut jangan-jangan saya diponis hakim ternyata kau riak sum'at. Kau sum'ah somad. Kau sebetulnya takabur somad. Kau sebetulnya... Na'udzubillah. Tapi di tengah ketakutan itu saya juga punya harapan. Jamaah sekalian, semua pahala tausiah ini mungkin sudah habis. Karena saya riak, karena saya sum'ah, karena saya takbur. Tapi saya masih berharap bahwa Allah meridhoi saya karena doa salah satu dari jamaah ini. Itu kalau saya ucapkan di tablik akbar, itu bukan basa-basi saya. Abdul Somad yang berada di atas pentas ini, yang berada di atas karpet, di atas kursi bersama dengan Bapak Bupati, Gubernur, Wali Kota ini, boleh jadi masuk surganya karena jamaah yang ada di bawah sana, yang di atas rumput, yang kena hujan, yang nggak pakai payung. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan KPU, bukan keputusan netizen, bukan keputusan siapa yang paling banyak dapat SMS. Ini keputusannya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Keputusannya itu keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa kita mulai jam 8.10, selesainya jam 8.40. Karena tadi jam 8.25, lembat 15 menit, maka saya kembalikan ke Bang Alvin jam 8.55. Jadi bergeser 15 menit. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan Bang Alvin. 10 poin masih saya tulis. Poin keempat Setengah. tadi terlewat Ustaz Afwan. Ya. Poin keempat. Tajassasu. La tajassasu. Jangan cari kesalahan. Jadi pertama, poin itu sebenarnya bagi dua aja. Bersih-bersih, setelah bersih, baru kita bisa action. Kamarnya bersih-bersih dulu. Setelah bersih baru bisa dipasang tempat tidur, pasang kursi. Demikian Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah 10 poin Bapak Ibu yang rahmati Allah. Lengkap banget, ini menjadi panduan kita bersaudara, berteman sesuai syariat gitu ya. Nah, 5 poin ini Ustadz, yang saya tahu yang 5 poin awal itu ngambil dari potongan surat Al-Hujurat Ustadz ya. Al-Hujurat 12-13. Nah di surat Al-Hujurat ayat 12 kalau nggak salah Ustadz ya, itu ada redaksi cukup menarik Ustadz. Jauhilah dari banyak prasangka. Ya. Artinya bolehkah prasangka sedikit gitu? Artinya seperti itu atau bagaimana Ustadz? Inna ba'dha, sebagian prasangka itu dosa. Tapi kita tidak bisa memilah-milih prasangka mana yang enggak dosa. Idza ijtama'al halal wal haram, kalau ketemu bercampur antara yang halal dengan yang haram, faulibal haram, maka yang menang itu bukan yang halal, yang menang itu yang haram. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Dalam praktek sehari-hari, kalau saya mendengar ada omongan, Ustadz, coba lihat di grup nih Ustadz. Ini kira-kira ditujukan ke siapa kalimatnya ya? Masuk zone. Jangan-jangan, itu nanti bisa kemana-mana. Jadi gimana? Insya Allah saya besok kosong, habis Isya, kita ngopi. Ajak dia, kita mau duduk, saya mau tanya. Saya begitu saya. Jadi saya selalu membuang zon. Saya selalu menyelesaikan dengan ketemu dengan orang. Tanya teman-teman saya, tanya Ustadz di YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Untuk intern, ketemu sebulan sekali. Hari Jumat, sore kumpul. Untuk Yayasan Pendidikan Haja Rohana, hari Kamis malam Jumat, pekan pertama. Duduk. Sulit, susah kami ngomong Pak Ustadz kalau depan Ustadz. Tulis kertas. Masukkan ke kotak saran. Oh, nanti tulisan kami dikenali, ditulis sama sekretaris notulen yang amanah. Tulis, sehingga nanti ketika dibagi nggak tahu tulisan siapa. Meminimalisir. Ini prasangka saya ini nggak dosa, saya kan ustadz. Malah prasangka saya yang saya khawatirkan karena saya pasti akan mencari pembenaran. Kalau sesuatu itu terkait dengan saya, yang jawab nggak saya, yang jawab ustadz lain. Karena saya akan tanya ke ustadz. Karena kalau saya jawab sendiri, tidak objektif. Begitu saya berinteraksi dengan masalah-masalah. Demikian Bang Alvin. Baik, insya Allah para jamaah sekalian, kita merojah kembali ya 10 poin yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Tanamkan dalam diri kita bahwa sesama muslim itu semuanya bersaudara. Yang pertama, boleh dicatat poin-poinnya. Yang kedua, faslihu baina akhwaikum. Damaikan saudara kita yang berselisih. Yang ketiga, fatabayyanu. Tabayun kalau ada saudara kita yang berselisih. Klarifikasi gitu ya. Yang keempat, tajassasu. Jangan cari kesalahan. Jangan cari kesalahan-kesalahan, aib-aib saudara kita. Kemudian yang kelima, jangan bicarakan aib saudaramu di belakang. Kalau benar dia jadi gibah, kalau tidak benar jadi fitnah. Nah ini yang kalau sudah bersih, 6 poin sampai 10. Yang keenam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang ketujuh, merasakan perasaan yang sama. Kita mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang kedelapan, peduli terhadap saudara kita, nggak bisa tidur nyenyak kalau saudara kita masih kelaparan. Kemudian yang 9, melihat orang lain sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, keputusan terakhir ada di tangan hakim. Baik, jelas ya? Yang tadi ada bertanya berapa poin-poinnya, 10 poin.
Nanti kami kirim di grup. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab untuk para jamaah sekalian sudah bergabung di Zoom terutama ya. Silakan raise hand, angkat tangan begitu. Angkat tangannya, kami persilakan untuk bertanya. Yang pertama, Ibu Herlina dari Bogor. Tafadhol Ibu. Open mic-nya ya. Oke, sudah. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Izin saya bertanya mengenai begini. Ada satu kalimat yang mengatakan bahwa musuh kita itu adalah yang terdekat. Nah itu bagaimana Ustadz mengenai, saya pernah mendengar kajian seperti itu gitu loh. Ada musuh kita adalah yang terdekat. Terdekat di sini bisa kita berselisih dengan anak, dengan suami, dengan tangga, dengan saudara seperti itu. Nah bagaimana kita menyikapinya dalam menyikapinya gitu Ustadz. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kalau ke orang lain beda sikap dengan orang yang ada hubungan? Hubungan nasab, ayah, ibu, anak, adik, kakak. Hubungan musyawarah, nikah, istri, suami, ipar, mertua. Dengan orang yang tidak ada hubungan sama sekali. Lebih akrab, lebih dekat, lebih sopan, lebih. Kenapa beda? Makanya dalam Islam diajarkan as-sadaqatu 'alal fuqara sadaqatun. Bersedekah kepada orang fakir nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau bersedekah kepada keluarga yang fakir nilainya dua, sedekatun wasilah. Ada nilai sedekah, ada nilai silaturahim. Kenapa? Karena kalau orang lain dikasih, dia mujinya luar biasa. Terima kasih Pak. Tapi kalau orang yang ada hubungan dua ini, alah masa cuma ngasih segini? Berapa banyak orang di kota tempat dia merantau, dia sangat dermawan. Tapi di kampung halamannya, saya ketemu itu. Waktu saya sampai di kampungnya, saya bilang, kami sangat berbangga dengan Bapak Fulan yang terbuka untuk masyarakat, dapat beasiswa, bla 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 bla. Selesai acara ngaji, datang orang kampung. Dia nggak pernah pulang kampung Pak Ustadz. Nggak mau tahu sama, kaget kita, terkejut. Jadi musuh yang terdekat, yang ada hubungan dengan kita, hubungan itu apa? Hubungan dua. Hubungan nasab, hubungan musyawarah karena pernikahan. Tapi makna kalimat itu mengandung makna yang lain. Ada yang paling dekat musuhnya dengan. Siapa musuh kita? Musuh kita diri kita sendiri. Bisa tak kita melawan keegoan kita, kesombongan kita, keakuan kita? Ada lagi yang lebih dekat dari yang dua ini. Hubungan nasab, abang, adik, kakak, ayah, ibu. Hubungan karena nikah, istri, suami, mertua, ipar. Tapi ada yang lebih dekat lagi. Siapa dia? Diri kita sendiri. Makanya ada orang, oh dia sudah berdamai dengan dirinya. Muncullah istilah-istilah itu. Saya sudah berdamai dengan diri saya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang besar, jihad yang kecil. Apa itu? Jihadun nafsi. Melawan diri. Jihadun nafsi selalu diterjemahkan melawan hawa nafsu. Bukan. Nggak ada hawa nafsunya di situ. Jihadun nafsi melawan diri. Diri kita sendiri kita lawan. Itulah makna musuh terdekat. Lalu setan bagaimana? Setan masuk
setelah ada pintu. Kalau nggak ada pintu, bagaimana setan mau masuk? Setengah mati setan mau masuk, nggak ada. Makanya ulama menulis kitab Madakhilus Syayatin. Pintu-pintu setan masuk. Kalau rapat pintunya semua, maka Allah mengatakan ada satu yang tidak bisa kamu masuki setan. Illa ibadaka. Setannya yang ngaku. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Demikian Bang Alvin. Baik, terjawab Ibu ya. Ya, terima kasih. Jazakallah ya Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fiik Ibu. Baik Ustaz, di sosmed kan mungkin beberapa waktu lalu rame gitu ya. Ada tagline agar silaturahmi jalan terus, pinjam dulu 100 gitu. Nah, di Islam kan memang kita menganjurkan untuk saling tolong menolong itu Ustaz ya. Nah, kalau konteksnya seperti ini. Saya punya duit nih Ustaz. Teman saya mau minjam, tapi kita ngambil sikapnya nggak meminjami uang kita karena kita khawatir ketika nanti kita minjamin uang, ketika proses nagihnya itu jadi percikan-percikan yang membuat ukhuwah kita jadi renggang. Boleh nggak Ustadz kita bersikap untuk mending nggak usah ngutangin lah, nggak usah ngutangin karena takutnya silaturahmi malah jadi putus beneran gitu. Lebih baik kalau punya uang dikasih aja gitu. Gimana Ustadz kalau ambil sikap seperti itu Ustadz? Beberapa tahun yang lalu saya punya sahabat. Orang alim, orang berilmu. Berakhlak. Lalu kemudian datang teman satu lagi. Mau minjam uang kepada dia. Lalu dia kasih uang. Ambil ini dan nggak usah pulangkan. Yang mau dipinjam 100, dia kasih 10. Aku nggak bisa ngasih 100, ku kasih 10. Ambillah. Dan akadnya bukan utang. Dia cerita ke saya, lalu saya tanya, kenapa begitu? Karena kalau ku kasih, nanti aku jadi rusak hatiku. Susah aku untuk. Nah, itu sahabat saya. Dan saya pun pernah melakukan itu. Alasan saya yang pertama, saya bukan orang kaya, sehingga ada duit yang terbuang dan saya tak peduli. Saya peduli dengan uang. Yang kedua, saya banyak tanggungan. Banyak tanggungan saya. Yang ketiga, saya tak ada waktu untuk menagih. Yang keempat, saya tak mau emosi saya terganggu dengan ini. Nanti terbawa ke ceramah, terbawa ke istri, terbawa ke anak. Karena kepala saya ini koslet. Nggak bisa dibagi. Jadi daripada terjadi macam-macam, ku kasih kau sekian. Inilah yang mampuku. Masalah kau marah, itu yang penting aku sudah berbuat. Tapi tidaklah sesuai dengan ekspektasi yang engkau pikirkan. Baik, menurut saya itu keputusan yang baik. Apalagi di zaman sekarang susah sekali. Masalah duit ini susah sekali. Makanya ada waktu saya ceramah di Bogor ada tulisan di atas garasi. Sebelum kami masuk rumah saya foto di situ. Meminjamkan uang menambah musuh. Demikian Bang Alvin. Baik, kami persilakan ke jamaah. Ke jamaah ya, saya persilakan Ikhwan mungkin. Bapak Tatan. Silakan di open mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saya kan kebetulan di kerjaan itu ada antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalaulah teman kita berdosa, kita sudah mengingatkan, misalkan contohnya, kalau misalkan kebetulan teman kita tuh wanita, kita mengingatkan, kalau misalkan kamu mau keluar itu, coba izin dulu ke suami. Tapi dia kekeh, kalau kayak gitu ribet gitu katanya. Apakah kita sebagai temannya ikut terkena dampaknya, Ustadz?
Dan yang satu lagi, dilihat itu kalau teman kita lebih dekat dengan temannya, tetapi ketika dengan pasangannya ya biasa aja gitu. Ini kan sering terjadi nih Ustadz. Apakah kita sebagai teman juga terkena ibaratnya apa ya? Apakah berdosa ketika kita tahu tapi kita diam aja gitu? Afwan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan itu, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu. Ketika hukuman itu turun, lalu kamu berdoa. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Salah satu penyebab kenapa doa tidak dikabulkan, karena tidak melarang kemungkaran. As-sakitu 'anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kemungkaran berarti dia setan bisu. Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi seandainya saya pada posisi itu, apa yang saya lakukan? Buat pengajian. Ada pengajian bulanan, ada arisan, ada segala macam. Atau buat tanya jawab pendek singkat. Minta kepada Ustadz, Ustadz apa kalimat pagi ini? Apa kata-kata hikmah hari ini? Bahwa seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Kalau khawatir izinnya 2-3 kali, maka dia katakan, selama 1 hari ini saya akan ada beberapa kali keluar, insya Allah ini, dan ini prioritas utama ini, dan ini bisa saja terjadi, ini. Kata suaminya, aku izin, supaya tidak setiap mau keluar izin. Juga tentang masalah keakraban, bagaimana secara fisik, lebih akrab kepada suami, tapi secara pikiran lebih akrab kepada teman sekantor. Apa sebabnya? Apa yang terjadi? Pertama, karena komunikasi. Lebih lama dengan kawan di kantor daripada suami di rumah. Berangkat jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Berarti 8 jam dengan orang di kantor. Dari mulai makan siangnya, ngobrolnya, jalannya, keluar kota. Dengan suami ada batasan. Rupanya suami pun dengan orang lain begitu juga. Hancurlah. Rusak. Nah, jadi itu perlu dijaga. Jadi memang perempuan itu letaknya tidak ada jalan lain. Wa qarna fi buyutikunna. Perempuan itu posisinya di rumah. Titik, tidak pakai koma. Gaji termahal perempuan adalah surga. Prestasi tertinggi perempuan adalah anak soleh. Bukan piagam Grammy Award. Bukan dituliskan sebagai peraih Piala Nobel Internasional. Prestasi tertinggi perempuan membesarkan anak soleh. Hadiah tertinggi perempuan adalah surga Jannatul Firdaus. Seandainya terpaksa juga mesti bekerja. Karena tuntutan ekonomi, karena suami tidak mampu bekerja juga. Bekerjalah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau sudah pulang ke rumah, matikanlah handphone. Fokuslah dengan rumah. Karena waktu tinggal sisa-sisa, ampas-ampasnya aja lagi yang di rumah itu. Keluar dari kantor jam 4, macet di jalan jam 5, mampir sebentar sholat maghrib jam 6, sampai ke rumah jam 7, 8, 9, 10, 3 jam, letih, lemah, lesu, ngomong malas. Tinggal ampas-ampas waktu yang tersisa lagi. Itu pun mau dipakai juga lagi untuk scroll, untuk browsing, untuk chatting. Mana lagi yang tersisa untuk mereka yang di rumah? Kalau tidak bisa memberikan waktu yang banyak, maka berikanlah kualitas. Waktu yang singkat itu tapi berkualitas dia, bergizi dia. Ada perhatian, ada kepedulian,
yang bersifat materi, yang bersifat perasaan. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Amin. Berikutnya Ibu Ima. Tafadhol Ibu, silakan. Suaranya nggak terdengar Ibu. Bisa? Oh, kayaknya belum beruntung ini Ibunya. Headsetnya dilepas kalau pakai headset. Oh, berarti device-nya bermasalah. Baik, Afan Ibu ya. Kita ganti yang lain ya. Afan, kita ganti yang lain. Berikutnya Ibu Humayroh, Pekanbaru. Silakan Ibu. Open dulu mic-nya. Mic-nya belum dibuka, mic-nya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya, bagaimana misalnya kita dalam berteman, itu ketika teman kita suka menceritakan keburukan orang lain. Sedangkan kita sendiri itu menghindari daripada namanya gibah. Tapi ketika kita duduk bersama mereka suka menceritakan orang lain. Gimana cara kita agar tidak mau mendengarkan hal-hal tersebut gitu. Apakah kita harus menjauh, tidak berteman dengan mereka lagi agar hati kita terjaga dari sakit hati atau dengan menceritakan orang lain, atau tetap berteman dengan mereka? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat orang, dia akan bersemangat melakukan sesuatu kalau ada respon. Baik anak-anak maupun orang dewasa, kalau dia melihat ada respon, dia akan semangat. Jadi, orang lain itu akan memulai membuka sesuatu ke kita. Ketika respon kita dingin, bagi dia tidak menarik. Maka langkah yang pertama adalah jangan merespon. Jangan merespon. Mungkin awalnya diam, habis itu mohon maaf, saya mohon izin, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, perlu kita pikirkan. Orang yang di depan kita membicarakan aib orang lain, maka di depan orang lain dia akan membicarakan aib kita. Nah, itu jadi, karena dia pisau ini akan dia gunakan terus. Sebagaimana bersemangatnya dia membicarakan aib orang lain di depan kita, maka di saat di belakang kita, begitu pula dia akan membicarakan aib kita di depan orang lain. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita sehingga kita tidak memberikan respon. Yang ketiga, kenapa kita begitu pandai mencari alasan untuk sesuatu yang kita benci, untuk sesuatu yang kita tak suka. Tapi kenapa untuk menghindar ribah ini kita tak menemukan alasan? Bisa jadi kita sudah tertarik, bisa jadi karena setan, bisa jadi karena nafsu dan lain sebagainya. Maka itu mesti kita lawan supaya kita tidak terjerumus. 4, kita tidak memutus. Memutus silaturahim tak boleh. Hanya mengurangi intensitas. Mengurangi jam. Say hello tetap. Assalamualaikum, apa kabar, sehat. Selesai. Silaturahim sudah tersambung. Tapi untuk lebih daripada itu, kita hindar. Al-wiqayah khairu minal ilaj. Menghindari lebih baik daripada mengobati. Insya Allah kalau jurus ini kita laksanakan, selamat kita.
Dunianya dapat, akhiratnya pun dapat. Ada satu ruangan, ya saya kalau ketemu orang ya tetap say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Say hello, selesai. Habis itu mohon maaf, saya ada pula urusan nih sedikit ya. Oh kalau gitu Ustaz bohong, Ustaz ada urusan. Enggak, saya enggak bohong. Apa urusan Ustaz? Saya menyelesaikan tanya jawab nih. Hanya yang mau saya buat tanya jawab tulisan. Inilah urusan yang saya maksud. Ini urusan ini kan urusan ini. Saya ngurus sesuatu. Cari ruang kosong, nulis kita. Selesai. Jadi balik lagi kepada kemauan kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Satu lagi Ustaz ya, Baik. terakhir Ustaz. Dari Bapak Rozi Imanullah. Open dulu mic-nya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Alvin sudah diberi kesempatan bisa langsung berdiskusi dengan Ustadz. Semoga Bang Alvin, saudara-saudaraku, dan Ustadz juga diberi kesehatan, rezeki Amin, yang lancar. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya terkait poin nomor 8 nih. Ketika kita tidur dalam perut kenyang, tetapi tetangga sebelah rumah kelaparan. Itu apa berlaku juga ketika saudara kita yang umat beragama lain, Ustadz? Karena kebetulan saya tinggal di tempat yang bukan mayoritas sih, campur Ustadz, antara yang muslim dan yang non-muslim. Kemudian Ustadz, insya Allah minggu ini atau minggu depan istri saya akan melahirkan. Mohon doa supaya istri dan anak sehat-sehat Ustadz. Terima kasih. Itu aja yang ingin saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat bunyi teks hadisnya. Wajaruhu. Kenapa tidak disebut wa akhuhu? Kenapa tidak disebut wa ikhwanuhu? Kenapa tidak disebut wa ikhwatuhu? Tapi yang dipakai kata wajaruhu. Kalimat jar umum. Orang yang berada di sampingmu. Apakah dia Islam maupun tak Islam. Dua. Bagaimana dengan hadis seorang perempuan yang taat ibadah tapi tak ngasih makan kucing? Padahal kucing bukan makhluk beriman. Itu menunjukkan bahwa masalah makan tidak melihat agama. Makanya sahabat Nabi yang kedatangan ibunya kata Nabi, siliha, sambung silaturahmi. Boleh saya kasih dia sesuatu? I'tiha, kasih dia makan. Kasih dia. Maka kalau sudah menolong orang, begitulah ajaran Islam. Maka digunakan kata antabarru. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarru. Kamu boleh berbuat barru. Barru baik. Tapi baru biasanya digunakan untuk birrul walidain, kedua orang tua. Sebagaimana engkau sayang kepada kedua orang tuamu, ayah ibumu, begitulah engkau sayang kepada saudaramu yang tak Islam. Kalau itulah yang kita amalkan, akan banyak orang terbuka pintu hidayah, tersentuh hatinya, karena makanan. Kiai-kiai dulu nanam padi sawah luas. Buat ngaji, habis ngaji makan. Jadi orang datang tuh bukan mau dengar ngaji, mau makan. Habib punya ternak kambing, motong sapi, haul. Orang datang tuh mau makan. Setelah makan baru ngaji. Sekarang orang lapar, mendengar neraka, mendengar kafir. Makanya program masjid makan-makan, masjid punya dapur, masjid punya menu, nasi biryani, kambing, ayam. Ngajinya dikit aja, makannya yang banyak. Karena kalau udah cerita makan, semua orang senang.
Jadi bagaimana afsyus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makan. Gara-gara makan orang menjadi pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, salat nomor 3. Yang menyebabkan orang menjadi pendusta agama, salat nomor 3. 1 dan 2 adalah makan, anak yatim dan fakir miskin. Demikian Bang Alvin. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Rozi atas pertanyaannya, semoga terjawab ya. Alhamdulillah sudah kurang lebih ada 5 penanya tadi yang bisa berdiskusi langsung bersama Tuan Guru. Kami minta maaf untuk sahabat-sahabat hijrah bersama UAS yang lain yang belum punya kesempatan, insya Allah di lain kesempatan ya. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmati Allah, 10 poin pada malam hari ini tentang bagaimana adab berukhuwah sama muslim gitu ya. Kami bacakan ulang supaya benar-benar tertanam. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah, bahwa tanamkan dalam diri kita sungguhnya sama muslim adalah bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Nomor 2, damaikan saudara kita kalau berselisih. Ketiga, fatabayyanu, klarifikasi kalau ada masalah. Kemudian 4, jangan cari kesalahan. Yang kelima, jangan bicarakan aib saudara kita di belakang. Yang keenam, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nomor 7, merasakan perasaan yang sama. Kita mencintai saudara kita seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kemudian nomor 8, peduli terhadap saudaranya. Yang 9, melihat orang lain sebagai hamba Allah. Dan yang terakhir, keputusan akhir di tangan hakim. Baik, terima kasih Ustadz atas hasanah ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Mungkin terakhir kalimat penutup Ustadz tentang materi kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustadz. Bersaudara itu masanya pendek. Di alam rahim kita tidak ada bersaudara. Masa bersaudara ya inilah yang singkat di dunia ini. Maka jangan sampai di waktu yang singkat ini kita meninggalkan kenangan yang buruk. Saya mau di masa yang singkat ini, kalau saya pergi meninggalkan dunia ini, kenangan saya di benak Bang Alvin, kalau bisa yang baik-baiknya sajalah. Kalau ada yang tak baik, lupakanlah. Perjalanan hidup ini singkat, maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Itu Bang Alvin. Baik, Masya Allah. Terakhir Ustadz, kami minta doanya, ini juga ada titipan dari saudara-saudara kami yang sudah hadir di Zoom. Ada yang titip doa untuk anaknya yang tadi mau bertanya tapi nggak sempat. Atas nama anaknya Ibu Ima, atas nama Fakhri bin Ali Zainal Abidin Al-Atas yang sedang sakit. Dan doanya juga untuk yang lain Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa min kulli 'ainin lammah. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Ampunkan semua dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Tutupi semua aib cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala aziban illa zawajatah. Berikan jodoh saudara-saudara kami orang baik-baik. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami ridha dan taufikmu supaya kami beramal hanya mencari taufik dan ridhamu. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana unsurna ikhwanana wansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya berjuang di Palestina. Amin ya Allah.
Wadammir a'da'aka a'da' ad-din, hancurkan musuh kami, musuh agamamu Israel. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awali muqtahami. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bang Alvin beserta seluruh jamaah. Mohon maaf segala kekhilafan. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada guru kami yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad sudah berbagi ilmu kepada kita pada malam hari ini. Insyaallah, alhamdulillah, kami ucapkan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah ikut serta di kajian Hijrah Bersama UAS pada malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum sempat terjawab, insyaallah di pekan berikutnya ya. Pekan berikutnya kita kembali belajar di waktu yang sama, di jam yang sama, hari Selasa jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, ada informasi tadi Bapak Ibu bisa ikut umroh bersama Tuan Guru Ustaz Abdul Somad di bulan Februari. Nomornya sudah kami bagikan ya, bisa hubungin Kak Endah di nomor yang saya tautkan di kolom chat. Nah itu nomornya kalau Bapak Ibu pengen umroh bersama Tuan Guru nanti bertemu di Madinah dan Mekah Tablik Akbar gitu. Dan terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, siapa sih nggak kepengen dapat 3 kebaikan ini? Pertama, pahala jariah, terus mengalir walaupun kita sudah wafat. Yang kedua, doanya anak yang soleh. Yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat. Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin. Kalau manusia, anak Adam meninggal dunia, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholih, yaitu doa anak-anak yang solih. Nah Bapak Ibu, 3 hal tadi bisa Bapak Ibu dapatkan dengan ikut program kita Indonesia Cetak Hufaz. Indonesia Cetak Hufaz. Nah program ini insya Allah kita membiasiswai 1 santri yang nanti ini diampu oleh kurang lebih 30-60 orang ya. 60 muslimin yang dari situ nanti terkumpul donasi kurang lebih 2.100.000 itu digunakan untuk si santri menyelesaikan hafalannya 30 juz mutkin. Nah, video lengkapnya saya sampaikan di informasi lengkapnya saya sampaikan di video berikut ini. Rp50.000. Ini kalau dibawa ke kafe, cuman bisa secangkir kopi. Habis kopinya, habis nikmatnya. Tapi kalau 50.000 ini kita bawa ke program infak cetak Hufaz. Hufaz itu artinya para penghafal Quran. Bisa mencetak 23 juta penghafal Quran. Bisa untuk meningkatkan taraf hidup guru yang ada di rumah pondok penghafal Quran. Dan yang terpenting, insya Allah bisa jadi mesin amal soleh yang akan mengalirkan pahala jariah, mengalir sampai akhirat. Saya mengajak kepada seluruh jamaah dimanapun berada, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, mari kita surgakan Indonesia dengan sama-sama mendukung, mendoakan, berkontribusi dan bergabung ke program infak cetak Hufaz para penghafal Quran. Baik, informasi lengkapnya bisa Bapak Ibu akses di cetakhufaz.com/donasi. cetakhufaz.com/donasi. Nah, di situ nanti informasi lengkapnya bahwa program ini mengharuskan kita untuk berkomitmen gitu ya dengan infak kita 50.000 per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu bergabung di program ini nanti akan
bergabung di WhatsApp bersama santri yang Bapak Ibu support begitu. Nanti Bapak Ibu akan dapat reportnya. Satu hari itu berapa yang dihafalkan. Kemudian dalam 1 bulan itu sudah terhimpun berapa lembar dan lain sebagainya. Bapak Ibu juga bisa titip doa di situ bersama santrinya. Jadi kita menjadi orang tua asuh dari santri yang kita pilih gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi langsung saja klik link yang kami bagikan di kolom chat cetakhufaz.com/donasi. Ya, silahkan yang mau bergabung langsung klik linknya. Nanti terhubung dengan Kak Tia atau Kak Tari gitu. cetakhufaz.com/donasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang rahmati Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang diberikan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad lewat 10 poin tadi bisa kita benar-benar hayati, bisa kita faham, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan. Kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan tim-tim di belakang layar diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan. Saya juga turut mendoakan kepada Bapak Ibu semuanya, semoga diberikan keistiqomahan, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Amin Allahumma amin. Baik, kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, tadi ada yang tanya ini ya, link Telegram. Saya bagikan link Telegram. Itu dia. Nah, sebelum ditutup ya, silakan diklik. Gabung. Nomor admin umroh. Nanti di grup kami bagikan Bapak Ibu. Soal nanti kami bagikan. Nomor admin umroh 0811 5717 100. Nah, ini Kak Endah. Itu nomornya. Boleh di screenshot, boleh di copy paste gitu ya. Di copy. Baik, terima kasih. Jauh di mata namun dekat dalam doa. Istiqomah selalu. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.